Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya sehat selalu, tetap menggunakan akal sehat, akal waras dalam menyikapi berbagai informasi yang beredar di media sosial. Karena belakangan ini publik benar-benar dibuat heboh oleh berbagai polemik yang muncul di ruang publik. Waduh. Belum juga selesai polemik soal dugaan ijazah S2 dan S3 Yamaguchi Jepang milik Krismon Sianipar yang ramai dipertanyakan publik. Sekarang muncul lagi kontroversi baru. Kali ini yang menjadi sorotan adalah Dr. Tifa. Dan yang dipersoalkan bukan hal kecil guys. Yang dipersoalkan adalah gelar akademiknya. Ya, gelar doktor yang selama ini melekat di depan nama Tifa. Beberapa pihak media sosial mulai melakukan penelusuran, mulai dari mencoba meneliti, mencari, bahkan membongkar rekam jejak akademiknya. Dan hasilnya, wah, ini yang membuat publik mulai terkejut. Karena menurut penelusuran yang beredar di media sosial, muncul dugaan bahwa gelar doktor yang digunakan Tifa tidak jelas asal-usulnya, atau tidak seperti yang dipahami publik selama ini. Beberapa huruf besar kecil ini bukan sekedar gaya penulisan, tetapi menunjukkan status akademik yang berbeda. Doktor, penulisannya D besar dan R kecil, menunjukkan akademisi atau peneliti dengan gelar doktoral. Dokter, penulisannya D kecil dan R kecil, menunjukkan tenaga medis dengan profesi dokter. Nah, kenapa Tifa dianggap atau diduga membohongi publik? Karena gelar yang ditempatkan di depan nama Tifa adalah D besar dan R kecil, yang artinya itu doktor. Apakah benar Tifa bergelar doktor? Sebelum lanjut kita simak video dari Bang Bill yang berikut ini. Apa masalah yang kita temukan dari Dr. Tifa yang mengumbar-ngumbar atas nama ilmuwan, atas nama akademisi, atas nama ilmu pengetahuan, atas nama cendekiawan? Ya, padahal dia sendiri gagal secara akademik dan dia sendiri sebenarnya tidak menghargai apa yang disebut dengan ilmu pengetahuan itu sendiri. Ketika dia sudah mengumbar-ngumbar sesuatu yang tidak bijak, ya, umpatan-umpatan dan caci maki bahkan penghinaan terhadap Pak Jokowi dan Gibran serta keluarganya, ini bentuk bahwa dia betul-betul sangat-sangat tidak terlihat sebagai ilmuwan. Nah, tapi bukan soal itu yang aku mau gali. Aku mau perlihatkan ke teman-teman tentang ternyata Dr. Tifa ini adalah orang yang sering membuat pembohongan publik. Ya, dia mengakui bahwa dia adalah doktor. Nah, kan gitu. Ya, kita semua sudah tahu lah, kan belum lama ini viral bahwa dia itu tidak pernah doktor gitu. Tapi ada satu peristiwa, kita ingat nggak waktu dia, Rismon dan juga Roy Suryo masuk ke dalam ruangan bersama dengan keluarga besar UGM, ada diskusi waktu itu, dia mengakui bahwa dia S3-nya atau doktornya itu di UI. Kan menarik. Nah, memang juga dia memperkenalkan ke banyak publik tulisannya itu bukan dokter tapi doktor. Kalau kita mau bicara doktor dan juga dokter, itu dua hal yang berbeda, tidak hanya dalam konteks lafaz, sampai dengan tulisan, termasuk juga dalam bentuk gelar, itu tidak sama. Dokter itu tulisannya D dan R kecil, sementara doktor itu D besar. Kan gitu, D dan juga R besar di saat-saat tertentu, atau D dan juga R kecil di saat-saat tertentu. Nah, sekarang kita lihat nih ya, kita perlihatkan kepada teman-teman tentang bagaimana kemudian gelar yang seharusnya dipahami ya. Kita nggak usah jauh-jauh, kita ke Google aja ya teman-teman, ke Google saja, silakan lihat ya di layar TV teman-teman semua. Ini guys, terlihat di sini, kita ke Google langsung dapat ringkasan AI, gelar DR, D-nya yang besar ya, D kapital atau istilahnya seperti itu adalah gelar doktor. Doktor artinya yang lulus kuliah S3. Gelar akademik tertinggi yang diperoleh setelah menyelesaikan program doktor atau S3. Sedangkan D dan R kecil ya, itu adalah singkatan dokter. Gelar profesi yang diperoleh setelah lulus pendidikan kedokteran, tapi S1 guys. Nah, Dr. Tifa itu bukan doktor, tapi dokter. Nah, ini kebanyakan orang tertipu dengan tulisan doktor dan juga disebut-sebutin sebagai doktor, bahkan dia mengakui bahwa dia adalah doktor. Nah, ini pembohongan dan penipuan publik. Kan gitu. Bahwa dia pernah masuk kuliah untuk S3, iya, tapi banyak tidak lulus dan bahkan banyak dinonaktifkan. Nah, ini kan ilmuwan dan akademisi yang tidak pantas menyebut diri sebagai akademisi. Jadi kita hati-hati. Nah, coba kita perhatikan ya. Aku mau berikan bukti-bukti ke teman-teman tentang bagaimana kesalahan-kesalahan Dr. Tifa yang mengakui bahwa dirinya itu adalah S3 atau doktor. Nah, sebelum ke bukti-bukti bahwa dia itu pernah membuat
pembenaran bahwa dia adalah doktor, aku perlihatkan dulu deh. Kita tuh sebenarnya kalau mau mengetahui seseorang itu lulus, tapi ini memang sejak era 5 sampai 10 tahun belakangan ya. Tapi era-era 15 sampai 20 tahun yang lalu kita nggak pernah dapat fasilitas dari Dikti. Jadi Dikti itu ada semacam ini, aku perlihatkan ke teman-teman ini. Nah, ini namanya pangkalan data dari pendidikan tinggi. Ya, kita tinggal tulis aja namanya Tifauzia Tiasuma ya. Ini kita cari. Anda bisa lihat, ini langsung lihat aja dulu di sini. www atau https ini PDDIKTI ya, PPD Dikti pangkalan data ini tentunya .kemdikstdesigntech.go.id ya. Nah, ini silakan buka sini, kemudian tinggal tulis nama mahasiswanya. Ini kebetulan sudah saya tulis Tifauzia Tiasuma ya. Ini kalau teman-teman langsung tulis namanya, ini yang muncul ini ya. Dia pertama tidak muncul sebagai dosen, tapi muncul sebagai mahasiswa. Benar, dia pernah kuliah guys. Nah, tapi kita lihat nih ya statusnya. Kita lihat statusnya. Ini Tifauzia Tiasuma. Ini tidak ada nama lain mahasiswa selain dia ya. Kan ini ya. Kita lihat ilmu kedokteran UI ya. Dia mengaku bahwa dia UI. Oke, kita lihat. Ternyata dia masuk di Januari 2015, doktor ilmu kedokteran dengan NIM 140666655142. Tapi statusnya mengajukan pengunduran diri 2018-2019. Kan gimana? Nggak lulus doktornya. Baru dia mengaku dari UI. Ini lagi ya. Kedua kali. Sama statusnya non-aktif. Ini peserta didik baru 2024-2025. Non-aktif guys. Masa mau disebut sebagai ilmuwan? Ya, kita kembali lagi. Masih di Universitas Indonesia. Ini yang ketiga kalinya. Mengajukan pengunduran diri di tahun 2013-2014. Masa akademisi atau ilmuwan atau saintis atau siapa ya, dia menyebutkan sebagai cendekiawan, terus potret pendidikannya bermasalah secara formal. Itu buruk sebagai akademisi kalau dia mengaku sebagai akademisi, ya kan? Nah, ini lagi kita lihat. Dia katanya kuliah juga di Pajajaran di ilmu kesejahteraan sosial nih. Nah, statusnya gimana? Cuti. Gimana coba doktor? Artinya kalau dia memang belum selesai kuliah, nggak lulus, non-aktif, atau cuti, maka jangan pernah mengaku di ruang publik sebagai doktor. Ini kan pembohongan publik. Ya beda kalau cuma sekedar orang yang memperkenalkan. Tapi jangan lupa banyak sekali orang yang menyebut-nyebutkan bahwa dia itu adalah doktor dan dia amini. Ketika dia tidak mampu klarifikasi atau dia tidak mampu sanggah, dia sudah mengamini bahwa dia doktor. Aku kasih contoh-contoh bahwa bagaimana dia mengamini dia adalah doktor. Nih, Instagramnya ya. Instagramnya dia tulis di sini D besar R kecil. D besar R kecil guys. Kan kita udah lihat nih ya, kita udah lihat gelar doktor itu D besar R kecil. Tapi kalau dokter dia adalah D kecil dan R kecil. Sementara dia tulis di akun Instagram resminya ini D besar R kecil. Guys, ini pembohongan publik. Ini supaya kemudian diakui sebagai ahli, sebagai cendekiawan, sebagai akademisi. Bagaimana mau dibilang akademisi sementara gelar akademiknya bermasalah? Iya kan? Ini teriak palsu, teriak atas nama saintis tapi ternyata rusak. Ini moral, ini begini potret orang narsistik, kepingin diakui tapi dia bermasalah juga, menghajar-hajar orang, merasa paling benar, ya kan? Nah, kalau teman-teman tidak percaya, ada lebih lengkap ya, lebih lengkap ini ya, lebih lengkap aku perlihatkan ke teman-teman. Ini aku perbaiki dulu tampilannya supaya teman-teman bisa lihat ya. Ini langsung saja teman-teman bisa cek. Nah ini lebih lengkap, tertulis Tifauzia Tiasuma. Satu-satunya yang dia lulus adalah ketika dia mendapatkan magister ilmu kedokteran klinis di UGM. Cuma itu lulus 2008-2009. Sementara program doktornya ilmu kedokteran yang ada di UI 3 kali berturut-turut, 2 kali mengundurkan diri, yang ketiga dinonaktifkan oleh kampus. Ya, ini sekarang lagi kuliah di Pajajaran, cuti karena terlalu sibuk ngurusi ijazahnya orang. Guys, gimana menurut kalian ini? Tentu kabar hari ini langsung membuat banyak orang bertanya-tanya, benarkah gelar tersebut memang berasal dari pendidikan doktoral resmi? Atau sebenarnya ada cerita lain di baliknya? Karena kita semua tahu, di dunia akademik, gelar doktor bukanlah gelar sembarangan. Untuk mendapatkannya, gelar itu seseorang biasanya harus melalui proses panjang. Mulai dari pendidikan pasca sarjana, menyusun disertasi, melakukan penelitian ilmiah, hingga mempertahankan karya ilmiahnya di hadapan para profesor dan penguji. Prosesnya tidak sebentar, bisa memakan waktu bertahun-tahun. Karena itu, gelar doktor biasanya sangat dihormati di dunia akademik. Nah, ketika muncul dugaan bahwa gelar tersebut tidak jelas atau dipertanyakan, tentu saja publik langsung bereaksi.
Di media sosial, perdebatan pun mulai terjadi. Ada apa? Ada yang mempertanyakan, Dr. Tifa ini sebenarnya doktor dari mana? Apa bidang studinya? Di universitas mana dia menyelesaikan program doktoralnya? Sebagian netizen bahkan mulai mencoba mencari data pendidikan yang bisa diverifikasi secara terbuka. Namun, sampai sekarang informasi yang beredar masih sangat simpang siur. Apalagi selama ini Dr. Tifa dikenal sangat aktif memberikan komentar dan kritik di ruang publik. Ketika seseorang tampil sebagai figur publik, apalagi dengan gelar akademik yang tinggi, maka wajar jika masyarakat berharap dan transparansi dan kejelasan. Karena gelar akademik bukan hanya sekedar titel. Gelar itu membawa otoritas, kredibilitas, dan kepercayaan publik. Nah, di sini kontroversi mulai memanas. Sebagian pihak bahkan menyebut bahwa jika memang gelar tersebut tidak sesuai dengan kenyataan, maka itu bisa dianggap membohongi publik. Tapi tentu saja sampai saat ini semua ini masih berada di wilayah perdebatan dan dugaan. Belum ada penjelasan resmi yang benar-benar menjawab semua pertanyaan publik. Karena itu banyak orang sekarang menunggu klarifikasi langsung. Jika memang gelar itu sah dan jelas asal-usulnya, tentu tidak akan sulit untuk menunjukkan bukti akademiknya. Sebaliknya, jika memang ada kesalahpahaman selama ini, maka penjelasan yang jujur kepada publik juga sangat penting. Karena di era digital seperti sekarang, informasi bisa dengan cepat diperiksa oleh semua orang. Dan ketika sesuatu mulai dipertanyakan, biasanya publik akan terus menggali sampai menemukan jawaban. Nah, teman-teman, kasus ini juga menjadi pengingat bagi kita semua, bahkan di zaman keterbukaan informasi sekarang, rekam jejak seseorang sangat mudah ditelusuri, apalagi jika seseorang aktif di ruang publik dan sering berbicara soal kebenaran, fakta, dan integritas. Apalagi Tifa ini sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus tuduhan ijazah palsu Pak Jokowi. Publik tentu berharap standar yang sama juga berlaku bagi semua pihak. Jadi menurut kalian bagaimana, guys? Apakah ini hanya kesalahpahaman yang dibesar-besarkan di media sosial atau memang ada sesuatu yang perlu dijelaskan terbuka kepada publik? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar, tapi ingat, tetap gunakan akal sehat, akal waras, dan jangan mudah terjebak dalam narasi yang belum tentu benar. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Tetap setia di channel Maret 27. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.